Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu, para hadirin keluarga besar Majelis Taklim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur walhamdulillah pada malam hari ini dipertemukan kembali kita oleh Allah di Jumat yang kedua di bulan Desember ini tanpa ridho dan petunjuk Allah, ma'unah Allah, tidaklah mungkin kita dapat dan bisa hadir di majelis ini. Adalah bentuk kasih sayang Allah lah. Hari ini kita bisa hadir di majelis ini, di Masjid Nurul Islam, menunaikan sholat jamaah maghrib sekaligus kajian rutin kitab Turatun Nasihin ini. Mudah-mudahan diberikannya kita limpahan rahmat dan ampunan atas segala dosa kita. Tentunya mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Mari kita niati terlebih dahulu talabul ilmi sebelum kajian ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sun ngaji wajib karena Allah Ta'ala. Mari selanjutnya kita buka halaman 301. Lanjutan kemarin. Hadis yang di bawah itu, idza kana yaumul fitri yab'atsullahul malaikata fayahbituna il ardi fi kullil bilad. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana, ketika ada yaumul fitri, di hari Idul Fitri, pada lebaran Idul Fitri, yab'atsullah, Allah mengutus al-malaikata, para malaikat, fayahbituna, maka malaikat itu turun ilal ardi, ke bumi, fi kulil bilad, di setiap negara, di seluruh negara yang ada di muka bumi ini diturunkannya oleh Allah malaikat. Fayaquluna, maka malaikat itu berkata, ya ummat Muhammad, wahai umatnya Nabi Muhammad. Tentunya orang-orang yang beriman dan Islam, dan tidak cukup begitu, yang menjalani puasa di bulan Ramadan. Uhruju, keluarlah kalian, ila Rabbin karim, kepada Tuhan yang mulia. Fa idza barazu, maka ketika mereka nampak keluar, ila musallahum, di tempat-tempat sholat mereka, ada yang di lapangan, ada yang di masjid. Yaqulullahu, maka Allah berfirman, asyhidu ya malaikati, persaksikanlah wahai malaikatku, anni, sesungguhnya aku, qad ja'altu, benar-benar telah menjadikan, thawabahum, pahala mereka, ala siyamihim, atas puasa-puasa mereka, ridhoya,
atas ridhoku, wa maghfirati dan ampunanku. Ridho ya ridhoku, wa maghfirati dan ampunanku. Jadi di hadis ini diterangkan bahwa ketika Idul Fitri itu berbondong-bondonglah orang-orang setelah puasa di bulan Ramadan, maka diturunkannya para malaikat untuk menyambut mereka. Sambutan yang luar biasa, ucapan selamat, dikarenakan momentum itu Allah menunjukkan ridho. Ridho itu kepuasan. Allah puas melihat hambanya yang menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah, dan balas kebaikan Allah itu adalah mengampuni semua dosa-dosa mereka, orang-orang yang gembira saat menjalani ibadah pada saat Idul Fitri itu. Makanya dalam hadis lain diterangkan bahwa lissoimi farhatani, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yang kebahagiaan itu tidak bisa ditiru, dijiplak oleh selain orang yang tidak berpuasa. Farhatun inda iftari, kebahagiaan, kegembiraan saat berbuka. Berbuka bisa ketika maghrib itu, berbuka atau di saat lebaran itu. Ketika seseorang berbuka puasa, kegembiraannya itu luar biasa. Sama-sama orang yang nggak puasa ikut berbuka, gembiranya berbeda. Ketika maghrib ikut-ikut berbuka, kegembiraan mereka yang tidak puasa berbuka itu sangat jauh dengan gembiranya orang yang benar-benar berbuka puasa. Ya sama dengan di saat lebaran itu, ketika hari raya banyak yang tidak puasa di bulan Ramadan itu ikut merayakannya, ikut mudik lah, ikut bertamu, ikut nerima tamu, semacam-macam. Tapi kegembiraan mereka sangat jauh dengan kegembiraan orang yang benar-benar seusai puasa di bulan Ramadan. Farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua, kegembiraan manakala kelak bertemu dengan Allah. Kapan? Ya ketika di akhirat. Jadi ketika di akhirat kita akan bertemu dengan Allah, bahkan dalam sebuah hadis melihat Allah bagaikan kita terangnya kita memandang bulan purnama. Tentu bagi mereka yang di surga, sama-sama di akhirat, tapi kalau di neraka ya nggak akan bisa. Jadi orang-orang kafir sekalipun di akhirat ya nggak akan bisa selamanya melihat Allah. Bagi orang mukmin itu pun yang masuk surga. Oleh karena itulah di kitab ini diterangkan sesungguhnya hikmah hari raya yang ada di dunia ini merupakan gambaran, merupakan sebuah iktibar terhadap adanya kehidupan kelak di akhirat. Apabila kita melihat di dunia ini ketika berangkat sholat Idul Fitri, kan ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan. Demikian pula ketika lebaran tuh ada yang senang, ada yang susah, ada yang mengenakan pakaian yang mewah, baru, indah,
ada yang pakaian biasa-biasa, dan berbagai macam keadaan. Lebaran kan begitu. Ya seperti itu gambaran kelak di akhirat. Ya. Gambaran seperti itu. Jadi di akhirat itu ono sing guyu-guyu, ono yang sing nangis. Ada juga yang mereka dalam keadaan berjalan, ono sing bahkan ngesot, ya. Ngesot itu berjalan dengan bokong itu ya, merangkak ya. Ada yang bahkan bagaikan kilat ya. Ada yang naik kendaraan karena korbannya ketika manakala di dunia, ada yang digembel malaikat, semacam-macam. Ya keadaan dunia saat lebaran tuh tak ubahnya kelak di akhirat ya semacam itu. Sebagaimana firman Allah, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yauma, di hari itu, maksudnya kelak di akhirat. Jadi akhirat itu kapan? Ya setelah kiamat, ya. Akhirat itu setelah kiamat. Kalau alam kubur itu alam barzah. Jadi belum di akhirat. Jadi orang-orang yang meninggal dunia sekarang itu belum di akhirat, masih di alam barzah atau yang kita kenal dengan alam kubur. Kapan datangnya kita ke akhirat? Ya nanti manakala sudah kiamat, awal kali ketika dibangkitkan di alam mahsyar. Di alam mahsyar. Nahsyurul muttaqina, orang-orang yang bertakwa itu akan kami giring. Kalimat muttaqin itu jamak ya. Muttaqin itu jamak. Artinya apa? Memang di akhirat tuh rombongan-rombongan begitu. Rombongan orang bertakwa, rombongan orang kafir, rombongan orang yang selalu berbuat dosa, rombongan orang yang jihad fisabilillah, rombongan orang senangane ikut pengajian. Jadi di akhirat itu rombongan-rombongan. Jadi nggak sendiri-sendiri begitu. Makanya di dunia saja kita ini kan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu apa? Artinya makhluk yang butuh kebersamaan. Makhluk yang saling tolong menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu merupakan sebuah anugerah Allah. Jadi kita hidup sebagai manusia di dunia ini berkelompok, bersosial. Kita mengenakan pakaian seakan-akan berpakaian gitu saja. Tapi kalau diurut-urut, pakaian ini butuh banyak orang. Ya. Ada yang menjahit sebelum jadi kain, ada yang menenun, kemudian ada yang buat benang, lalu kemudian ada pabrik benang. Sebelum jadi benang, ada yang menanam kapas, ya. Bahkan ada yang sutra dan lain sebagainya. Tidak cukup 1-2 orang pakaian yang kita kenakan ini. Begitu banyak orang yang saling menolong, jadilah pakaian yang kita kenakan ini. Belum ada penjual cik kulaan dan begitu seterusnya. Jadi di dunia kita bersosial, di akhirat pun juga berkelompok. Makanya kalau kita sering ikut jamaah itu, maka kita pun digiring dengan jamaah sebagaimana kita kumpul sesama orang yang bertakwa itu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu bukan orang satu, berarti orang-orang bertakwa itu banyak. Itu digiring ila rahman, menuju Allah,
Allah yang maha penyayang. Wafda itu di tafsir Ibnu Katsir, kalimat wafda itu ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan wafda itu sebagai utusan, jadi delegasi terhormat, ya, delegasi terhormat. Kalau kita ini misalnya diutus sebagai delegasi untuk mengikuti kegiatan di suatu tempat gitu ya, kan terhormat kita, makannya dijamin, tempat tidurnya dijamin, ada uang sakunya, kan begitu. Terutama dulu ketika panjenengan jadi pejabat itu, ada utusan rapat keluar kota gitu, kan fasilitasnya lengkap, kendaraan dijamin, tempat tidur hotelnya dijamin, ada uang sakunya. Itu namanya delegasi. Di tafsir Ibnu Katsir, wafda itu diartikan kendaraan super kilat. Jadi wafda itu kendaraan yang super kilat, dan itu adalah khususnya bagi orang-orang yang berkorban manakala pada Idul Adha. Makanya dihadiskan ada addimu duhayakum fa innahu ala sirati matoyakum. Hendaknya kalian kurban itu yang besar, yang gemuk, karena sesungguhnya kurban kalian itu akan menjadi kendaraan kalian. Lah, terkait dengan ayat ini, bukan kemudian kambingnya ditumpahi kelunu, yo kapan tekoe, atau digambarkan seperti sapi berjalan gitu, unta berjalan, lalu ditumpahi 7 orang, yo gak teko-teko nang swarga. Itu di Ibnu Katsir diterangkan, korban-korban yang pernah disembelih itu menjadi wafda. Jadi wafda itu kendaraan yang super kilat mengantarkan orang yang berkorban itu menuju pintu surga. Jadi gak repot-repot, gak repot-repot. Itu namanya wafda, delegasi khusus itu. Wa nasukul mujrimina, lalu kemudian kami halau. Nah, kan beda kan, kalau orang mukmin itu digiring atau dibangkitkan. Tapi kalau orang-orang yang banyak dosa, orang yang kafir, itu bahasanya dihalau. Ya kayak wedhus saya dihalau ya, atau seperti bebek kemudian masuk ke tempat halaman orang terus digesuh, itu namanya nasuk, digesuh, itu dihalau. Wa nasukul mujrimin, dihalaulah orang-orang yang banyak dosa itu ila jahannam, ke jahanam. Warda, yaitu dengan keadaan dahaga. Oh beda, dahaga, kelaparan, kesulitan, ya. Jauh kan keadaan di mana orang yang bertakwa dengan keadaan mereka orang yang penuh dosa. Orang-orang yang bertakwa dibangkitkan menjadi delegasi terhormat di hadapan Allah. Bahkan tafsiran wafda itu membawa kendaraan yang mewah, bahasanya kendaraan yang mewah. Ini mungkin penambahan di Ibnu Katsir itu bagi yang korban. Kalau yang enggak korban, ya mungkin dibangkitkan dalam keadaan menjadi delegasi. Tapi kalau yang pernah berkorban, delegasi yang naik kendaraan mewah, seperti di Monaco itu ya, kendaraannya itu super hebat ya, yang markirkan saja itu bukan dirinya,
pegawai parkir, tukang parkir sana konon memarkirkan itu gajinya 170 juta, tukang parkir 170 juta, tapi orang berete tanggung jawab ya, nempuh ini malah lebih nemen ya. Jadi beruntunglah orang yang pernah korban, karena akan menjadi delegasi naik kendaraan super kilat. Lalu ayat yang di bawah itu yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Pada hari itu ya kembali ke akhirat. Jadi kelak pada hari akhirat itu yunfakhu ditiuplah fis-suri, maksudnya sasangkala ya, ditiup seruling sasangkala atau trompet sasangkala itu namanya fisur. Hanya malaikat Israfil yang bisa meniupnya. Kalau sampean kabeh nggak sanggup. Fatatuna afwaja, maka mereka itu datang dalam keadaan berbondong-bondong loh. Jadi mereka di akhirat nanti itu datang di hadapan Allah dalam keadaan juga berbondong-bondong. Golongan yang ahli jamaah sendiri, ahli sedekah sendiri, orang ahli jihad sendiri, orang yang ahli ikut pengajian sendiri, begitu seterusnya, berbondong-bondong. Makanya di dunia ini hendaknya sering kita menguatkan jamaah kita, menguatkan silaturahim kita, karena suatu ketika akan bernostalgia dengan jamaah kita, nggak akan jauh dengan jamaah kita lah. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi di akhirat itu kelak ada tampak wajah yang bersinar dan juga ada wajah yang celeng ya, wajah yang hitam kelam karena dalam keadaan bersedih dan susah. Makanya dalam hadis itu pernah Rasulullah itu bersedih, Nabi itu pernah susah. Manusiawi ya, kan beliau juga manusia seperti kita, ya makan ya minum, pernah bersedih, tapi sedihnya Nabi itu bukan memikirkan dunia, memikirkan umatnya. Pernah nggak kita bersedih sebaliknya memikirkan Nabi? Kan nggak pernah kita. Nabi itu seringkali bersedih dikarenakan memikirkan umatnya. Misalnya nazak sakratul maut itu kan sangat sakit. Itu Nabi itu membayangkan bagaimana kalau itu menimpa umatnya. Nabi bersedih. Demikian pula ketika mendapat cerita malaikat Jibril bahwa umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, usianya dowo-dowo, lama hidup di dunia, tentu pahalanya kan banyak, logikanya. Lah, melihat umatnya yang usianya pendek-pendek, tentu logikanya kalau berbanding umat terdahulu pahalanya enggak seberapa. Itu Rasulullah bersedih. Demikian pula kalau misalnya ketika Isra Mi'raj, Nabi itu diperintahkan sholat 50 waktu, Nabi bersedih. Kenapa harus 50 waktu? Kok begitu banyak? Tentunya akan memberatkan umatnya. Didukung Nabi Musa, lalu kemudian minta dispensasi keringanan kepada Allah. Demikian pula ketika Rasulullah itu
sholat tarawih di belakang beliau banyak yang mengikuti untuk sholat berjamaah. Beliau hari keempat tidak keluar, ditunggu-tunggu gak keluar. Keesokan hari Nabi menyampaikan pidato, karena Nabi itu kasihan andai kata nanti demikian itu diwajibkan, sholat tarawih diwajibkan oleh Allah. Jadi Nabi itu sering dengar terus wong Jawa dengar ngoten lho. Kasihan kepada umatnya, termasuk bab masalah tobat. Nabi itu melihat umatnya dibocori malaikat Jibril setahun bertobat baru diterima. Jadi ini 2025 ya, 26 lah. Andai kata tobat 2027 baru diterima. Dengan catatan tidak berdosa setahun. Loh, Nabi itu dengar-dengar, ya apa iso gitu. Kalau sahabat-sahabat dulu mungkin keisoan mungkin. Lah Nabi itu bisa jadi berpikir panjang. Untuk umatnya zaman sekarang, sing penggaweane nonton TikTok, sing penggaweane nonton HP, kono gaweane sliwar-sliwer wong muda. Jangankan setahun, saulan gak nggawa HP lho gak kuat. Ojo to saulan, sak minggu gak nggawa HP gak kuat. Ojo to sak minggu, sedina kadang gak kuat. Loh itu Nabi itu paham berarti kepada umatnya di masa akan datang kita-kita ini. Makanya beliau memohon kepada Allah, jangan setahun, jangan sebulan, jangan 1 minggu ya Allah. Kalau bisa dengan jarak sesingkat-singkatnya, seperti kemerdekaan itu ya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, akhirnya dituruti oleh Allah. Apa? Nazak itu taubatnya seorang diterima manakala rohnya belum di kerongkongannya. Selama roh itu belum di kerongkongannya. Berarti kan waktu yang sesingkat-singkatnya itu. Makanya ada suatu ketika Nabi itu susah, dengar-dengar bersedih, lalu datang malaikat Jibril. Ya Rasul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa panjenengan niku kok bersedih susah-susah? Bukankah Allah memberikan 5 keistimewaan untuk umat panjenengan yang itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelumnya? Loh, kan luar biasa itu. Nabi Adam beserta umatnya, Nabi Idris beserta umatnya, Nabi Ibrahim beserta umatnya, Nabi Nuh beserta umatnya, Nabi Musa beserta umatnya, Nabi Isa beserta umatnya. Itu tidak mendapatkan 5 hal. Hanya umat panjenengan yang diberikan 5 keistimewaan oleh Allah. Kenapa panjenengan harus bersedih? Dawuhipun malaikat Jibril, 5 keistimewaan itu, pertama, apabila seseorang itu pernah berbuat dosa walaupun sepenuh bumi, wis tak dosane akeh, sepenuh bumi ya berarti sak gede-gedene gunung, sebesar-besar bukit, seluas lautan, terhamparnya butiran debu di dunia, berarti nglakoni dosa sak akeh sak bumi niki, kepek saking wakehe. Kemudian mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ghufirallahu, diampuninya dosa mereka. Lo coba, sebesar apapun dosa kita, selagi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diampuninya dosa kita. Contoh begini, ada orang kafir ini
mulai kecil kafir, muda kafir, dewasa kafir, indilalah di saat masa tua dia taubat, lalu kemudian jadi mu'allaf. Maka dosa kekafirannya sebelum dia bersyahadat diampuni semuanya oleh Allah. Loh, langsung otomatis. Itu yang sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan niyo panjenengan sing mulai cilik wis nglakoni ibadah, melok wong tuwae salat yo ngaji yo macem-macem. Setiap sholat bersyahadat, mari ngoten mari sholat jamaah elok kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tentunya dosa kita orang mukmin ini diampuninya oleh Allah. Coba itu dibayangkan di situ. Orang kafir yang dosa sepenuh bumi begitu jadi mu'allaf seketika itu diampuni kok. Apalagi kita orang mukmin yang hampir setiap hari bersyahadat, tahlilan juga demikian. Ketika ikut tahlil itu sebutan saja, sama dengan itu loh surat Al-Baqarah. Apa isinya sapi kabeh? Mboten, itu kan hanya salah satu cuplikan saja Nabi Musa menyembelih sapi atas perintah Allah untuk menjadi alat bagaimana orang yang terbunuh itu menjadi saksi pada dirinya, dihidupkan kembali. Jadi hanya sekecil ayat yang diambil sebagai judul, terus gak kabeh surat itu sapi tok isine, sama dengan tahlilan itu kan, karena afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir itu ya kalimat la ilaha illallah, lalu dibuat judul, tapi isi di dalamnya banyak sekali ya ayat. Ya Al-Ikhlas, ya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, ya Al-Baqarah, ya tasbih, tahmid, takbir, banyak. Ya doa macam-macam, cuma dibuat judul tahlilan. Kan sehingga membaca tahlil itu tentu dosa kita digelontor. Itu salah satu faidah kalimat la ilaha illallah. Kok malah diwara bid'ah? Karena ketidakfahaman, ya, karena ketidakfahaman. Malah terus ke Arab mbek tahlilan. Ya naudzubillah. Keistimewaan itu. Yang kedua, keistimewaannya umat Nabi Muhammad, doanya orang yang hidup ini bisa menjauhkan siksa bagi yang meninggal dunia. Itu salah satu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, di mana orang-orang yang telah meninggal dunia itu dijauhkan dari siksa oleh Allah, bisa jadi di alam kuburnya atau bisa kelak di akhiratnya, sebab doanya orang yang masih hidup. Jadi doa kita ini sangat bermanfaat dinanti oleh almarhum, almarhumah itu. Itu salah satu hikmah. Loh Ustaz, kan di Al-Quran itu ada katanya amal itu tergantung masing-masing diri mereka. Itu kan untuk umat terdahulu. Itu umatnya Nabi Musa itu. Kan ada idza mata ibnu Adam in qatamalu illa min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Waladin solihin yada'ulah, anak yang soleh mendoakan. Ya berarti kan anak yang masih hidup mendoakan yang meninggal dunia, dan itu tidak berlaku pada anak toh. Semua orang Islam, asal yang mendoakan orang Islam. Kalau yang mendoakan bukan orang Islam, ya nggak sampai, nggak ngefek. Atau orang Islam mendoakan yang bukan Islam juga nggak ngefek. Tapi kalau sama-sama beriman, sampai. Dan itu akan diangkat
atau dihilangkan siksanya oleh Allah sebab doanya orang yang masih hidup. Makanya kalau sampean kabeh sing tasih urip sehat ngeten iki ya kudu ngilingi almarhum almarhumah, ngakeh-ngakehaken donga supaya mereka dijauhkan dari siksa oleh Allah. Allahumma amin. Itu salah satu bentuk keistimewaan. Napa panjenengan susah-susah niku ya Rasul? Wong dungane sing jek urip iki lho bermanfaat bagi yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, salah satu keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad nopo? Yaitu andai kata seseorang itu dosanya banyak, ya, asal mau bertobat dengan catatan selama ruhnya belum di tenggorokannya. Kalau di hadisnya itu yuharhiru itu ngorok itu. Selama belum ngorok, karena orang dicabut rohnya itu kadang ngorok gitu, karena dari bawah ke atas tentu melewati kerongkongannya kan gitu. Selama belum di sini, Fir'aun tuh sempat tobat loh, Fir'aun itu, tapi karena kan di zaman Nabi Musa nggak diterima, dia ketika tenggelam itu belum mati, dia tobat tapi nggak diterima oleh Allah. Jadi spesialnya umatnya Nabi Muhammad itu selagi rohnya belum ngorok di tenggorokannya, tobatnya masih diterima. Tapi terkadang itu dibuat senjata oleh iblis, dibuat senjata oleh setan, mendorong kita untuk selalu berbuat dosa dengan dalih begini, toh nanti taubat diterima tobatnya. Lah pertanyaannya, kita kan nggak tahu takdir. Pas ketika berbuat dosa mati, maka su'ul khaw. Kalau kita lihat di TikTok itu loh, orang mati itu kadang pas enak-enak melaku jalan gitu ya, delosor gitu. Pas enak-enak karaokean joget-joget delosor, kan begitu. Jadi nggak tahu kapan saatnya meninggal. Enak-enak nonton TV terus, pas nonton TikTok mati, kan kita nggak tahu. Lah ketika ngaji gini langsung dimplu, kan banyak pas ngaji gini para ustadz kiai itu terus dimplu mati. Ono sing zikir la ilaha illallah mati, orang yang sujud mati, kan kita nggak tahu. Lah pas ketika sujud, sholat, zikir, ngaji enak, husnul khatimah, lah pas ngelakuin itu kita kan nggak tahu. Dan itu dibuat senjata oleh setan. Allah pangeran lu welas kok, wis tobat to, ngelakuin dosa dhisik, urusan tobat engko dosa di sepuro beres. Nah itu iblis, hati-hati. Termasuk yang kemarin dipertanyakan ya korin itu. Jadi tugas korin ya tentu korin jin, kalau korin malaikatnya ya enggak, ngajak seperti panjenengan ngaji gini ya yang dorong-dorong korin malaikatnya. Atau sing nyebuli turu ae untuk TikTok ae wis aja budal nang masjid. Ah itu korin sing elek itu. Makanya kita harus bisa membedakan api ku bisikan Allah, kalau elek ya bisikan setan. Ya harus kita perangi yang elek itu, tapi kadang kita sadar loh. Kata siapa orang berbuat jahat itu nggak sadar. Makanya kasus yang di Sulawesi, di Sumatera banjir apa itu ya karena kan dosa-dosa mereka yang melakukan keserakahan, ya. Di surat Ar-Rum itu ayat 41 diterangkan oleh Allah, dhuharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di muka bumi, di lautan adalah ulah perbuatan manusia. Penggalian tambang liar, penebangan kayu, pohon liar, malah itu diizinkan oleh pemerintah itu, ditebangi, dibuat sawit, kebun.
yang merusak ekosistem. Akhirnya ketika hujan deras nggak mampu menampung air, maka longsor lebih dahsyat daripada tsunami itu. Kematian, kehilangan, rumah hanyut, harta benda hilang, segalanya. Nah itulah sebab akibat daripada manusia yang serakah. Tapi demikian itu rasa kasih sayang Allah diberikan bentuk musibah itu bukan karena Allah benci, mboten. Dalam rangka yarji'un, kembali ke jalan yang benar, bertobatlah supaya tidak mengulang kembali, ya. Sehingga kalau menimpa yang baik, husnul khotimah itu. Jadi mereka-mereka yang kehilangan nyawa ketika banjir-banjir itu orang yang baik, husnul khotimah. Tapi menimpa orang-orang yang melakukan pengurusakan yang mereka tidak tanggung jawab itu tergolong yang su'ul khotimah. Penisa guys. Jadi yang ketiga itu. Adapun yang keempat, Nabi dibocori oleh malaikat Jibril itu manakala spesial kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad itu adalah ketika seseorang atau orang mukmin ini, ya, orang mukmin ini melakukan sholat 5 waktu, istiqomah mengerjakan kebaikan, itu senantiasa oleh Allah dilipat gandakan, terutama puasa. Puasa itu pahalanya tak terkira. Hanya Allah yang tahu. Karena puasa itu level tingkat tinggi keikhlasannya. Kalau seseorang nggak cerita, masa mungkin tahu orang itu puasa. Sholat bisa diketahui, ibadah-ibadah yang lain bisa dimengerti. Tapi kalau puasa, kita tidak tahu orang itu puasa atau enggak. Karena level kerahasiaannya begitu tinggi, wa ana ajzibihi. Allah memberi pahala yang begitu luar biasa banyak. Itu. Makanya nabi-nabi dulu itu rata-rata dikarenakan memiliki kedekatan dengan Allah sedekat-dekatnya, rata-rata itu karena puasa. Istilah wong Jawa nu tirakate Nabi para biyen niku poso. Lah tek kula sampeyan kabeh kepengin sakti ya tirakate ya sing sering poso. Kaken mangan ya. Angel. Yang terakhir, kelima, kata malaikat Jibril, wa ana dhanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Itu hanya di zaman Nabi Muhammad saja. Jadi kan gini, kalau sampean kabeh harus husnudzon kepada Allah. Husnudzon. Maka prasangka kita itu linear dengan prasangka Allah, dengan pertolongan Allah kepada kita. Jadi linear dengan maunah Allah kepada kita. Makanya kita jangan prasangka buruk kepada Allah. Harus prasangka baiknya apa? Bisa. Ya udah. Berserah diri, tawakal. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah pelindung dan cukuplah Allah penolong. Kita harus yakin. Sehingga di zaman Nabi Muhammad saja diberi keistimewaan prasangka Allah itu persesuaian dengan prasangka hambanya. Jadi pertolongan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu. Misalnya kalau kita yakin kalau sakit sembuh, insya Allah ya sembuh. Kita yakin kalau
misalnya dengan berbuat kebaikan diberikan husnul khatimah, panjang umur, ya udah akan diberikan husnul khatimah dan panjang umur, dan begitu seterusnya. Jangan berkecil hati, jangan pesimis. Karena apa? Kalau kita berkecil hati, ya tentu Allah memberikan sesuatu ya sesuai dengan keinginan kita itu. Maka harus optimis jadi umat Islam itu, maka pasti datang pertolongan. Barangkali sebelum dilanjut, ada yang mengajukan pertanyaan, monggo. Barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan. Daring bisa kan? Daring. Ayo monggo. Oke, monggo. Nggih. Nggih. Apa? Oh iya. Nggih. Ya tentu lebih utama sholat, ya. Lebih utama sholat, karena apalagi kalau sholatnya itu sholat yang sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu qobliyah subuh, itu sunnah muakkad, jangan ditinggal, karena qobliyah subuh itu dibangunkan oleh Allah istana di surga. Lalu qobliyah duhur, malah itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu ba'diyah, kalau qobliyah maghrib itu ghair muakkad. Nah, kalau qobliyah maghrib itu ghair muakkad, tapi kalau qobliyah isya juga ghair muakkad. Yang sangat diperkuat, artinya Nabi gak pernah meninggalkan itu qobliyah subuh dan setelahnya otomatis. Terus qobliyah asar, ba'diyah kan nggak ada. Terus kalau maghrib itu ba'diyahnya yang muakkad, yang qobliyah hanya sunnah. Kemudian ba'diyah isya qobliyahnya sunnah. Tapi kalau ditanyakan lebih utama mana dengan hanya zikir, ya tentu sholat, walaupun hanya statusnya sunnah saja, seperti qobliyah maghrib dengan qobliyah isya itu statusnya sunnah, bukan muakkad. Tapi kalau dipertanyakan lebih utama mana, sholat dengan doa, ya tetap sholat kalau ada waktu. Nah, tetap qobliyah, karena dalam hadis itu Nabi pernah mengatakan setiap sholat fardu itu ada sholat sunnah di dalamnya. Makanya para ulama berpendapat qobliyah Jumat itu disunahkan juga mengerjakan sholat sunnah. Karena apa? Karena Nabi pernah mengatakan setiap sholat wajib itu didahului dengan sholat sunnah. Karena ada hadis itu, maka sebagian ulama berpendapat qobliyah Jumat itu sunnah. Tapi bukan sunnah muakkad, tapi sunnah, itu saja. Ya, qobliyah maghrib sunnah, itu saja. Qobliyah isya sunnah. Tapi lebih utama mana dengan doa? Ya tentu sholat, baru yang kedua rankingnya doa. Tapi kalau misalnya panjenengan nggak nututi, datang ke masjid tiba-tiba sudah qomat, kan nggak boleh lagi sholat sunnah, diganti dengan bacaan tasbih, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iya, sholat itu kan secara lughawi bahasa artinya kan doa. Lah, lebih utama sholat daripada doa. Kenapa? Karena doa kan lengkap, ada sujudnya, ada rukuknya. Karena kan di kitab ini nanti kan diterangkan, tadi belum sampai kita baca. Jadi sholat itu, rukuk itu merupakan pengabdian, sujud persaksian.
Sama dengan kita puasa Ramadan itu pengabdian. Lalu zakat fitrah itu persaksian. Puasa belum diberikannya pahalanya oleh Allah sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah. Sama, orang sholat tidak akan sah kalau sekiranya sekalipun sudah rukuk tapi belum sujud. Nah, jadi lengkap sholat daripada doa kan mengoten. Tapi kalau nggak ada waktu ya diganti doa saja boleh, baca tasbih gitu. Ada yang lain? Oh, Ustaz, monggo. Apa? Gimana Ustaz? Nggak begitu dengar dunia. Oh iya, iya ya. Ah iya, iya iya. Iya. Ini ilmu akidah ini. Jadi kita dibangkitkan oleh Allah nanti itu kan ketika setelah hari kiamat. Sedangkan langit bumi ini sudah hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi setiap sesuatu itu pasti akan hancur illa wajhah, kecuali zat Allah. Sehingga sesungguhnya ketika kita dibangkitkan nanti yang namanya alam yang berbeda namanya akhirat, ya tentu tidak lagi di dunia bumi yang fana ini. Bumi ini kan fana. Fana itu artinya tidak ada keabadian. Di mana ketika orang itu di atas, suatu ketika pasti akan di bawah. Ketika jadi pejabat, suatu ketika pasti turun. Ketika kaya, suatu ketika akan bangkrut. Sebaliknya pula ketika orang itu sehat, tidak seterusnya sehat, suatu ketika sakit. Ketika sakit, suatu ketika pasti sembuh. Ketika miskin, suatu ketika akan dalam keadaan banyak rezeki. Ketika kesulitan, suatu ketika pasti akan meraih kebahagiaan. Gak ada gak ada keabadian. Dan itu bukan di dunia ini. Makanya ketika di alam mahsyar itu konon diceritakan oleh Nabi, matahari begitu dekat dengan kepala kita ketika saat mahsyar dihisab itu. Ada yang menerangkan 1 mil, ada yang menerangkan hanya 1 jengkal. Lah, apa matahari yang kita miliki sekarang ini? Bukan, beda. Alamnya dunia pun juga tidak seperti dunia seperti sekarang ini. Karena keabadian dunia ini kan nggak abadi. Jadi bukan di tempat ini lagi sudah. Tidak di tempat ini lagi. Itu menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Tidak di dunia ini lagi. Karena mataharinya sudah matahari yang berbeda. Bumi juga bukan bumi yang kita tempati, tapi di tempat mahsyar yang berbeda. Di mana? Ya Allah alam. Yang tentunya hanya Allah yang tahu ya. Kita kan tidak tahu. Termasuk surga neraka ya bukan di bumi ini ngapain. Walaupun ya. Dampak siksa itu sesungguhnya di dunia ini sudah diberikan oleh Allah. Contoh misalnya, ketika di dunianya dia nakal misalnya ya, narkoba,
melakukan seksual bebas, pergaulan bebas, macam-macam. Ketika dia terkena penyakit, ya, dan itu sampai menjadi kematiannya dia, sakit yang beruntun yang sampai kemudian kematiannya dia, bukankah itu siksa? Bukankah itu neraka dunia kan gitu bahasanya itu. Jadi demikian pula orang itu kalau begitu banyak amal soleh ibadah diberikan oleh Allah kebahagiaan pun di dunia ini seakan surga. Makanya Nabi kan sering baiti jannati, rumahku surgaku, karena rumah itu diliputi dengan kedamaian, nyaman, keharmonisan. Bahkan di Medina itu ada raudhah, ada taman surga di antara mimbar dengan rumah Nabi itu. Karena apa? Memang kita masuk Madinah orangnya kan halus-halus, api-api, akhlaknya baik-baik, sehingga kita sholat di sana itu nyaman gitu, bagaikan di surga. Itulah gambaran. Gambaran. Jadi tapi yang jelas dunia bukan sebagai tempat selamanya, karena memang fana, fana. Ngoten Ustaz nggih. Yang jelas dunia ini fana. Di akhirat abadi di mana? Ya tentunya di Al-Qur'an kan banyak gambar-gambarannya ya. Ketika Isra Mi'raj sudah ditunjukkan, di Al-Qur'an itu banyak ya. Jadi saya kira kalau kemudian orang menggambarkan ya dunia ini sesungguhnya surga neraka, itu didasari ketidakimanan terhadap Al-Quran ya. Jadi mudah-mudahan dengan kajian kita kita senantiasa diberikan kekuatan iman. Itu salah satu bentuk keimanan, yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang ghaib. Ya ghaib seperti dunia fana, akhirat abadi, lalu kemudian keabadian akhirat itu tidak di dunia ini. Ya tentu semuanya itu adalah merupakan bentuk keghaiban yang harus kita yakini. Dan kalau kita hakul yakin, maka kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, mugi-mugi dados ilmu yang manfaat, diampuninya dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Allahumma amin. Makanya yang beliau selalu usulkan itu kan tadi ada hubungannya dengan doa. Lebih baik mana? Sholat dengan doa, ya sholat. Nah kalau begitu kenapa setelah adzan kok langsung qomat? Apa enggak sholat dulu kan begitu? Ya walaupun ya nggak apa-apa, tapi kan afdolnya sholat dulu kan nggak tergesa-gesa kita kan. Apa capek karena ngaji gitu? Kan nggak juga ya. Saya kira demikian. Ya tergantung yang instruksikan itu. Kalau saya ikut saja, karena takmir itu kan milik masjid ini kan, artinya dalam arti yang menginstruksikan. Kalau diinstruksikan sholat dulu ya sholat. Kalau takmir komat-komat, wah kita nggak bisa nyegah gimana. Tapi butuh kesepakatan ya. Setiap sholat itu fardu ada didahului sholat sunnah. Berarti utamanya sholat sunnah dulu. Jadi nggak usah tergesa-gesa kemudian harus qomat gitu. Itu yang afdol gitu. Gimana? Disepakati sholat sunnah dulu. Sholat ya 2 rakaat saja kan nggak lama ya. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Masa ngaji ini capek? Kan boten kan? Jangan alasan mari ngaji Ustaz pegel langsung komat ya, masa begitu. Wong sholat sunnah qobliyah Jumat itu dibuat perdebatan. Sunnah apa enggak? Gara-gara karena Nabi pernah mengatakan setiap sholat fardu
itu ada sholat sebelumnya. Loh, kita malah gak berdebat terus memoro komat ngono ae kan begitu. Jadi jangan alasan ngaji capek terus sholatnya dihilangkan, jangan ya. Ya sama dengan ini, orang-orang itu saya marahi sholat terawih begitu setelah isya langsung terawih. Loh, qobliyah isya itu lebih afdol daripada sholat terawih. Jadi jangan alasan terawih kemudian qobliyahnya ba'diyahnya dihilangi. Jadi ada sebagian masjid itu yang setelah zikir langsung mengerjakan terawih. Loh, andai kata terawih 1000 rakaat loh, masih lebih afdol 2 rakaat ba'diyah isya. Loh, lo seneni, oh jangan ngoten, aja gara-gara terawih terus ba'diyahnya dihilangkan. Itu yang paling afdol kok. Itu yang paling afdol. Ibarat puasa dengan zakat. Kalau puasa yang menyempurnakan zakat, sholat fardu itu yang menyempurnakan ya qobliyah ba'diyah itu. Mbok menowo sholat kita nggak sempurna, disempurnakan dengan qobliyah ba'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.